Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Claudio Domenicali ingin Marc Marquez jadi ujung tombak Ducati, tapi Marquez pilih hormati Bagnaia. Debut Marc Marquez bersama Ducati Lenovo Team terus menjadi sorotan setelah tes pramusim MotoGP 2025 di Barcelona pada 19 November 2024 kemarin. Marquez, yang finish di posisi keempat pada tes tersebut, menunjukkan adaptasi yang luar biasa dengan Desmos Edici GP25. Keberhasilannya langsung memicu diskusi internal di Ducati, terutama soal hierarki pembalap. CEO Ducati, Claudio Domenicali, mengungkapkan keinginannya untuk menjadikan Marquez sebagai pembalap utama tim, tetapi Marquez dengan tegas menolak. Menurut Marquez, Francesco Bagnaia lebih layak memegang status tersebut karena kontribusinya yang signifikan bagi Ducati, termasuk 2 gelar juara dunia berturut-turut pada 2022 dan 2023. Dalam sebuah wawancara usai tes Barcelona, Domenicali memuji penampilan Marquez yang langsung tampil kompetitif dengan motor baru. Marc adalah pembalap luar biasa dengan pengalaman dan kemampuan teknis yang sangat tinggi. Kami sangat percaya dia bisa menjadi ujung tombak proyek pengembangan Desmos Edici GP25, ujar Domenicali. Domenicali juga menekankan bahwa keputusan ini bukan sekadar soal performa di trek, tetapi juga berdasarkan visi jangka panjang Ducati untuk terus memimpin persaingan di MotoGP. Marc membawa sesuatu yang unik ke tim ini. Dengan kemampuannya membaca motor dan memberikan masukan, dia adalah aset yang sangat berharga, tambahnya. Meski mendapat kepercayaan tinggi dari Domenicali, Marquez memilih untuk merendah. Ia menegaskan bahwa Bagnaia, yang telah menjadi bagian penting dari kesuksesan Ducati, pantas untuk terus menjadi pembalap utama. Pecco telah memberikan banyak hal untuk Ducati. Dia membawa 2 gelar juara dunia dan menjadi pemimpin yang luar biasa di tim ini. Saya baru saja tiba, jadi saya rasa belum pantas untuk mengambil peran itu, kata Marquez. Selain itu, Marquez menyebut bahwa dirinya ingin fokus pada adaptasi dengan motor dan tim baru. Saya di sini untuk bekerja sama, belajar, dan membantu tim ini terus berkembang. Tidak ada kompetisi internal, hanya kolaborasi, jelasnya. Bagnaia, yang finish di posisi ketiga pada tes Barcelona, mengaku tersentuh oleh sikap Marquez. Marc menunjukkan rasa hormat yang luar biasa. Dia adalah salah satu pembalap terbaik di dunia, dan fakta bahwa dia mengakui peran saya di Ducati sangat berarti bagi saya, ujar Bagnaia. Bagnaia juga menambahkan bahwa kehadiran Marquez memberikan motivasi tambahan untuk terus berkembang. Kami memiliki hubungan yang baik sebagai rekan satu tim. Saya yakin kami bisa saling mendukung untuk membawa Ducati ke level berikutnya, tambahnya. Keputusan untuk menentukan hierarki pembalap dalam tim menjadi tantangan tersendiri bagi Ducati. Dengan 2 pembalap papan atas seperti Marquez dan Bagnaia, tim memiliki keunggulan yang jarang dimiliki oleh tim lain. Ini adalah situasi ideal. Kami memiliki 2 pembalap yang sangat kompetitif dan bisa saling mendorong. Kuncinya adalah menjaga keseimbangan dan memastikan keduanya merasa didukung, ujar Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo. Dengan kombinasi pengalaman Marquez dan stabilitas Bagnaia, Ducati Lenovo Team diprediksi akan menjadi kekuatan dominan di MotoGP 2025. Marquez, yang telah menunjukkan adaptasi luar biasa dengan Desmos Edici GP25, diperkirakan akan sering bersaing di puncak klasemen. Namun, fokus tim tidak hanya pada hasil individu, tetapi juga pada pengembangan jangka panjang motor Desmos Edici agar tetap menjadi yang terbaik di grid. Keputusan Marc Marquez untuk menolak status sebagai pembalap utama menunjukkan sikap rendah hati dan profesionalisme yang tinggi. Di sisi lain, Ducati Lenovo kini memiliki 2 pembalap hebat yang siap membawa tim menuju kesuksesan lebih besar. Dengan sinergi antara Marquez dan Bagnaia, musim MotoGP 2025 dipastikan akan menjadi salah satu yang paling menarik. Pedro Acosta jadi incaran Ducati.
krisis KTM di MotoGP 2025 memicu spekulasi baru. Nasib KTM di ajang MotoGP tengah menjadi sorotan setelah laporan keuangan terbaru menunjukkan perusahaan induknya, KTM AG, mengalami kebangkrutan dengan utang mencapai 3 miliar euro atau sekitar 50 triliun rupiah. Meskipun pihak manajemen menyatakan bahwa hal ini tidak akan berdampak pada aktivitas balap mereka, sejumlah langkah penghematan mulai terlihat. Salah satunya adalah pembekuan pengembangan motor untuk musim MotoGP 2025, sebagaimana dilaporkan pada 3 Desember 2024. Keputusan tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan penggemar, tim, dan pemangku kepentingan MotoGP. Bahkan, Dorna Sports, pemegang hak komersial MotoGP, dikabarkan tengah menyiapkan rencana darurat jika KTM memutuskan untuk mundur dari kompetisi ini. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, perhatian beralih kepada Pedro Acosta, pembalap muda berbakat yang disebut-sebut sebagai salah satu aset paling berharga KTM. Acosta, yang menjuarai Moto3 pada 2021 dan tampil mengesankan di Moto2, menjadi figur yang diminati banyak tim. Ducati, raksasa MotoGP asal Italia, dilaporkan telah melakukan pendekatan serius untuk merekrut pembalap asal Spanyol tersebut. Menurut laporan media Italia, Ducati telah menghubungi Albert Valera, manajer Pedro Acosta. Valera, yang juga mewakili Jorge Martin dan Aleix Espargaro, dikabarkan tengah mempertimbangkan berbagai opsi untuk masa depan Acosta. Sementara itu, Ducati tampaknya siap menjadikan pembalap berusia 20 tahun ini sebagai bagian dari rencana jangka panjang mereka. Ducati sudah berbicara dengan Albert Valera. Mereka sangat serius mempertimbangkan Pedro Acosta sebagai opsi terbaik yang tersedia di pasar saat ini, tulis laporan tersebut. Langkah Ducati ini bukan tanpa alasan. Mereka dikenal memiliki strategi jangka panjang yang solid untuk menjaga dominasi mereka di MotoGP. Setelah sukses dengan pengembangan motor dan pembalap seperti Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, dan Jorge Martin, penambahan Pedro Acosta ke dalam tim pabrikan akan memperkuat posisi mereka di masa depan. Sementara itu, krisis finansial yang melanda KTM telah memunculkan berbagai spekulasi tentang masa depan mereka di MotoGP. Meskipun CEO KTM, Stefan Pierer, dan Direktur KTM Motorsport, Pete Beirer, bersikeras bahwa kebangkrutan ini tidak akan memengaruhi partisipasi mereka di kejuaraan dunia, pembekuan pengembangan motor menjadi sinyal bahwa situasi di balik layar tidak sepenuhnya stabil. Kekhawatiran ini juga dirasakan oleh Dorna Sports. Sebagai penyelenggara MotoGP, mereka perlu memastikan jumlah pabrikan tetap kompetitif agar daya tarik kejuaraan tidak menurun. Jika KTM benar-benar mundur, kejuaraan akan kehilangan salah satu tim pabrikan yang paling agresif dalam mengembangkan teknologi dan mempromosikan bakat muda. Pedro Acosta, dengan prestasi dan potensi luar biasanya, menjadi salah satu topik utama di pasar pembalap saat ini. Karirnya yang melesat sejak debut di Moto3 membuatnya digadang-gadang sebagai calon juara dunia di kelas Premier. Jika KTM tidak mampu memberikan kepastian terkait masa depannya, besar kemungkinan Acosta akan memilih untuk bergabung dengan Ducati. Dengan tim yang memiliki sumber daya melimpah dan strategi yang matang, Ducati bisa menjadi tempat ideal bagi Acosta untuk mengembangkan karirnya lebih jauh. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari kedua belah pihak. Situasi ini akan terus menarik perhatian, terutama menjelang akhir musim ketika tim-tim biasanya mulai menyusun rencana untuk tahun berikutnya. Krisis finansial KTM menciptakan ketidakpastian besar di MotoGP, tetapi juga membuka peluang menarik di pasar pembalap. Jika benar-benar bergabung dengan Ducati, Pedro Acosta dapat menjadi bagian dari era baru dominasi tim asal Italia tersebut. Di sisi lain, keberadaan KTM di MotoGP akan terus diawasi dengan saksama, mengingat peran penting mereka dalam menjaga keseimbangan dan kompetisi di grid. Claudio Domenicali tantang gigi dalinya untuk sapu bersih kemenangan di MotoGP 2025. Tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Barcelona pada 19 November 2024 membawa angin segar bagi Ducati Lenovo Team. Dalam tes tersebut,
Francesco Bagnaia dan Marc Marquez menunjukkan performa impresif dengan menempati posisi ketiga dan keempat tercepat, menegaskan potensi Desmosedici GP25 sebagai motor yang dominan. CEO Ducati, Claudio Domenicali, tak mau melewatkan momentum ini dan memberikan tantangan besar kepada General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, untuk menyapu bersih kemenangan sepanjang musim MotoGP 2025. Hasil tes Barcelona menjadi indikasi nyata bahwa Ducati semakin matang dalam pengembangan Desmosedici GP25. Bagnaia, juara dunia 2 kali, menunjukkan konsistensi dengan menempati posisi ketiga, sementara Marquez, yang baru bergabung dengan tim pabrikan, mampu langsung beradaptasi dan finish keempat. Domenicali memuji performa kedua pembalap tersebut, seraya menyoroti pentingnya konsistensi dalam meraih target besar. Kami memiliki motor yang kuat, dua pembalap terbaik, dan tim teknis yang solid. Dengan kombinasi ini, kami yakin bisa mendominasi musim 2025, ujar Domenicali. Sebagai pemimpin divisi balap Ducati, Gigi Dall'Igna mendapat tantangan langsung dari Domenicali untuk membawa Ducati ke level yang lebih tinggi. Domenicali berharap Ducati bisa mencatat sejarah dengan menyapu bersih semua kemenangan dalam satu musim penuh. Gigi dan tim teknis telah bekerja luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang, saatnya kami menetapkan standar baru dengan mendominasi seluruh musim MotoGP 2025. Ini bukan sekadar ambisi, tetapi target yang realistis, kata Domenicali. Dall'Igna menyambut tantangan tersebut dengan optimisme, tetapi ia juga menekankan bahwa kemenangan sapu bersih membutuhkan kerja keras dan konsistensi luar biasa. Tantangan ini memotivasi kami untuk terus berinovasi dan bekerja lebih keras. Dengan Bagnaia dan Marquez, kami memiliki kombinasi sempurna untuk menghadapi tantangan ini, ujar Dall'Igna. Marc Marquez, yang menjalani debut pramusimnya bersama Ducati, menunjukkan hasil yang menjanjikan. Finish keempat tercepat di Barcelona menjadi bukti kemampuan adaptasi cepatnya dengan Desmosedici GP25. Marquez mengakui bahwa ia merasa semakin nyaman dengan motor dan tim barunya. Saya senang dengan hasil tes ini. Desmosedici GP25 sangat kompetitif, dan saya merasa semakin nyetel dengan motor ini. Fokus saya adalah terus memberikan masukan yang berguna bagi tim dan membantu Ducati mencapai target besar mereka, ujar Marquez. Marquez juga menekankan pentingnya kerjasama dengan Bagnaia untuk memastikan Ducati terus menjadi kekuatan dominan di grid. Bagnaia adalah pembalap hebat. Saya akan belajar banyak darinya, dan bersama-sama kami akan berusaha membawa Ducati ke puncak, tambahnya. Bagnaia, yang telah menjadi tulang punggung Ducati dengan gelar juara dunia pada 2022 dan 2023, menyambut baik kehadiran Marquez. Ia yakin bahwa kolaborasi mereka akan membawa manfaat besar bagi tim. Kehadiran Marc adalah keuntungan besar bagi kami. Dia membawa perspektif baru dan pengalaman yang luar biasa. Bersama-sama, kami akan bekerja untuk memastikan Ducati tetap menjadi yang terbaik, kata Bagnaia. Bagnaia juga merasa optimis dengan performa Desmosedici GP25 yang menurutnya sudah berada di jalur yang tepat untuk menjadi motor terbaik di grid. Dengan hasil tes pramusim yang menjanjikan, Ducati kini mempersiapkan diri untuk menghadapi musim MotoGP 2025 dengan percaya diri. Domenicali menegaskan bahwa tantangan sapu bersih kemenangan bukan hanya untuk pembalap, tetapi juga seluruh tim Ducati. Kami harus bekerja sebagai satu kesatuan. Dari teknisi hingga pembalap, semuanya harus memberikan yang terbaik. Target ini ambisius, tetapi bukan tidak mungkin, tutup Domenicali. Ducati Lenovo Team memasuki musim 2025 dengan ambisi besar untuk mencatatkan sejarah baru di MotoGP. Dengan performa solid Bagnaia dan Marquez, serta dukungan penuh dari tim teknis yang dipimpin Gigi Dall'Igna, Ducati yakin bisa mencapai target besar ini. Semua mata kini tertuju pada bagaimana mereka menerjemahkan potensi besar ini menjadi hasil nyata di lintasan balap.
Gigi Dalinya berharap Marc Marquez rutin juara di MotoGP 2025. Setelah debut gemilang Marc Marquez bersama Ducati Lenovo Team pada tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Barcelona pada 19 November 2024, Direktur Teknis Ducati, Gigi Dalinya, secara terbuka mengungkapkan harapannya. Dalinya berharap pembalap berusia 31 tahun itu mampu menjadi langganan juara sepanjang musim MotoGP 2025. Marquez, yang sukses finish keempat dalam tes tersebut, hanya tertinggal dari Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, dan saudaranya Alex Marquez. Penampilan apik itu membuat Dalinya semakin yakin bahwa Marquez bisa menjadi kunci dominasi Ducati di musim mendatang. Dalam wawancaranya usai tes, Gigi Dalinya menyatakan keyakinannya bahwa Marquez memiliki kemampuan untuk memenangkan balapan secara rutin. Marc adalah salah satu pembalap terbaik yang pernah ada. Dia memiliki pengalaman, keberanian, dan kemampuan teknis untuk mendorong motor hingga batas maksimal, ungkapnya. Dalinya juga menambahkan bahwa adaptasi Marquez terhadap Desmosedici GP25 berjalan lebih cepat dari yang ia bayangkan. Kami tahu Marc akan cepat, tetapi melihatnya langsung nyaman dengan GP25 dalam waktu singkat benar-benar luar biasa. Ini memberi kami kepercayaan diri besar bahwa dia bisa menjadi pembalap yang rutin finish di podium atau bahkan menang, tambahnya. Marquez sendiri mengakui bahwa hasil di Barcelona menjadi awal yang baik, tetapi ia menekankan pentingnya kerja keras untuk menjaga konsistensi sepanjang musim. Tes ini menunjukkan potensi besar GP25, tetapi pekerjaan kami baru saja dimulai. Fokus saya adalah memberikan hasil terbaik di setiap balapan, namun prioritas utama tetap menjaga konsistensi, ujar Marquez. Pembalap asal Cervera itu juga memuji tim Ducati yang memberikan dukungan penuh dalam proses adaptasinya. Ducati adalah tim yang luar biasa. Mereka mendengarkan setiap masukan saya dan terus bekerja keras untuk menyempurnakan motor. Saya merasa sangat didukung di sini, tambahnya. Menurut Dalinya, Desmosedici GP25 telah dirancang untuk memberikan keseimbangan sempurna antara kecepatan di lintasan lurus dan stabilitas di tikungan. Masukan dari Marquez selama tes di Barcelona dianggap sangat berharga dalam menyempurnakan motor ini. Marc memberi kami perspektif baru tentang bagaimana motor ini bisa ditingkatkan. Dengan pembalap seperti dia dan Pecco, Francesco Bagnaia, kami memiliki semua elemen untuk menciptakan motor juara, kata Dalinya. Rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia, juga memberikan dukungan penuh. Meski menjadi juara dunia 2 kali bersama Ducati, Bagnaia melihat kehadiran Marquez sebagai tambahan kekuatan bagi tim. Marc adalah pembalap hebat. Dia membawa pengalaman dan kemampuan luar biasa. Saya yakin bersama-sama kami bisa membuat Ducati semakin dominan, kata Bagnaia. Dengan hasil positif di tes pramusim Barcelona, Ducati Lenovo Team kini mematok target tinggi untuk musim 2025. Selain mempertahankan gelar juara dunia, Ducati juga berharap bisa mendominasi lebih banyak balapan dan meraih kemenangan beruntun. Dalinya menyimpulkan dengan penuh optimisme, kami memiliki motor yang hebat, tim yang solid, dan 2 pembalap terbaik di dunia. Jika Marc bisa membawa gaya balapnya yang khas dan konsistensi yang luar biasa, saya yakin dia akan rutin juara dan membantu Ducati mencatatkan sejarah baru di MotoGP. Penampilan Marc Marquez di tes pramusim Barcelona membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di grid MotoGP. Dengan dukungan penuh dari Gigi Dalinya dan tim Ducati, serta kerjasama dengan Bagnaia, Marquez diharapkan mampu membawa Ducati ke era baru kejayaan di MotoGP 2025. Semua mata kini tertuju pada langkah besar Marquez dan Ducati di musim mendatang. Gigi Dalinya kagum, Marc Marquez bawa gaya balap terbaik Honda, sukses jinakan Desmosedici GP25. Tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Barcelona pada 19 November 2024 menjadi momentum penting bagi Ducati Lenovo Team, terutama dengan debut impresif Marc Marquez. Dalam sesi tes tersebut, Marquez berhasil finish keempat tercepat, hanya tertinggal sedikit dari pembalap tercepat. Penampilannya menuai pujian dari berbagai pihak,
termasuk Direktur Teknis Ducati, Gigi Dall'Igna. Dall'Igna mengaku kagum melihat bagaimana Marquez mampu membawa gaya balap khasnya yang biasa selama bertahun-tahun bersama Honda, dan dengan cepat beradaptasi dengan karakteristik Desmosedici GP25. Hasil ini menjadi bukti nyata betapa besar pengaruh gaya balap Marquez dalam mendongkrak performa motor. Dalam wawancara usai tes, Dall'Igna memberikan pujian tinggi kepada Marquez. "Saya benar-benar terkesan. Mark menunjukkan bahwa dia tidak hanya pembalap hebat, tetapi juga seorang profesional yang tahu cara memaksimalkan motor dalam waktu singkat. Dia membawa elemen-elemen terbaik dari gaya balapnya selama di Honda, dan itu sangat cocok dengan Desmosedici," ujar Dall'Igna. Dall'Igna juga menambahkan bahwa kehadiran Marquez memberikan perspektif baru dalam pengembangan motor Ducati. Dia membawa banyak masukan teknis yang berharga. Gaya balap agresifnya, terutama saat pengereman keras dan pengendalian di tikungan, memberikan dimensi baru pada cara kami mengembangkan motor, tambahnya. Marquez sendiri mengaku cukup terkejut dengan seberapa cepat dirinya mampu beradaptasi dengan Desmosedici GP25. Menurutnya, pengalaman bertahun-tahun dengan Honda memberikan keuntungan dalam memahami motor dengan berbagai karakteristik. Ducati dan Honda memiliki perbedaan besar, tetapi gaya balap saya selalu fokus pada pengereman keras dan memaksimalkan traksi. Itu adalah hal yang juga penting untuk Ducati, sehingga saya merasa lebih mudah untuk beradaptasi, ungkap Marquez. Namun, dia tetap menyebut bahwa ada beberapa area yang membutuhkan penyesuaian lebih lanjut. GP25 adalah motor yang hebat, tetapi masih ada hal-hal kecil yang harus kami sempurnakan. Saya yakin kami akan membuat kemajuan besar dalam beberapa bulan ke depan, tambahnya. Hasil tes Barcelona memberikan sinyal positif bagi Ducati menjelang musim baru. Dengan Francesco Bagnaia yang menjadi salah satu pembalap tercepat dan Marquez yang menunjukkan performa solid, Ducati Lenovo Team diyakini akan menjadi tim yang paling kompetitif di grid MotoGP 2025. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, menyebut bahwa kombinasi pengalaman dan gaya balap berbeda antara Bagnaia dan Marquez akan menjadi kekuatan besar bagi tim. "Kami memiliki dua pembalap terbaik di dunia. Keduanya membawa sesuatu yang unik, dan itu akan membantu kami terus berada di puncak," ujar Tardozzi. Dall'Igna juga menyoroti bagaimana gaya balap Marquez dapat menjadi aset penting dalam pengembangan motor. Mark memiliki kemampuan untuk mendorong motor hingga batas maksimalnya, sesuatu yang sangat jarang ditemukan. "Ini akan membantu kami tidak hanya dalam balapan tetapi juga dalam pengembangan motor untuk masa depan," jelasnya. Menurut Dall'Igna, masukan dari Marquez setelah tes Barcelona akan menjadi dasar bagi tim Ducati untuk menyempurnakan Desmosedici GP25 sebelum musim dimulai. Penampilan Marc Marquez di tes pramusim Barcelona telah membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di dunia. Dengan gaya balap agresif dan kemampuan adaptasi yang luar biasa, Marquez tidak hanya sukses menjinakkan Desmosedici GP25 tetapi juga membawa semangat baru bagi Ducati. Kehadiran Marquez di Ducati Lenovo Team tidak hanya memberikan harapan besar untuk musim 2025, tetapi juga menjanjikan inovasi teknis yang dapat menjaga dominasi Ducati di MotoGP untuk tahun-tahun mendatang. Bos Honda Alberto Puig kecewa, Marc Marquez kini bersinar bersama Ducati di tengah keterpurukan Honda. Tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Barcelona pada 19 November 2024 menjadi momentum penting bagi Marc Marquez yang kini memperkuat Ducati Lenovo Team. Dalam debutnya bersama Desmosedici GP25, Marquez mencatat hasil impresif dengan finish di posisi keempat. Penampilan ini memperlihatkan bahwa Marquez telah beradaptasi dengan cepat bersama Ducati, bahkan bersenang-senang di tim barunya. Namun, keberhasilan ini justru menjadi tamparan bagi mantan timnya, Repsol Honda, yang masih terpuruk dalam performa. Bos Honda, Alberto Puig, tak dapat menyembunyikan kekecewaannya melihat Marquez kini bersinar bersama Ducati, sementara Honda masih berjuang untuk kembali kompetitif. Puig merasa bahwa jasa besar Honda terhadap karir Marquez seperti dilupakan, terlebih setelah Marquez menikmati kesuksesan di tim barunya. Dalam sebuah wawancara dengan media, Puig mengungkapkan kekecewaannya atas situasi ini. "Kami membangun karir Marc dari awal.
Semua gelar juara dunianya diraih bersama Honda. Namun sekarang, dia terlihat lebih bahagia bersama Ducati, seolah-olah melupakan apa yang kami lakukan untuknya, kata Puig dengan nada getir. Puig juga menyebut bahwa perpisahan dengan Marquez pada akhir 2023 adalah momen yang sangat berat bagi Honda. Tim telah berjuang keras untuk memberikan motor yang kompetitif, meski hasilnya jauh dari harapan. Namun, Marquez memutuskan untuk hengkang ke Gresini Racing, yang menjadi awal dari perjalanannya bersama Ducati. Ketika dia pergi, kami berharap dia tetap menunjukkan rasa hormat kepada Honda, tetapi sekarang terlihat berbeda. Dia menikmati kesuksesannya bersama tim lain sementara kami masih berusaha bangkit dari keterpurukan, tambah Puig. Setelah bergabung dengan Gresini Racing pada musim 2024, Marquez berhasil membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap terbaik. Kepindahannya ke Ducati Lenovo Team untuk musim 2025 memberikan peluang lebih besar baginya untuk kembali bersaing di level tertinggi. Hasil tes pramusim di Barcelona menjadi bukti kemampuan luar biasa Marquez untuk beradaptasi dengan cepat pada motor baru. Desmosedici GP25, yang dikenal memiliki karakteristik berbeda dengan RC213V Honda, justru membuat Marquez lebih percaya diri. GP25 adalah motor yang sangat stabil dan memberikan kepercayaan diri lebih. Saya merasa sangat nyaman sejak pertama mencobanya, kata Marquez usai tes. Namun, keberhasilan ini juga menjadi ironi mengingat Honda yang masih berjuang keras untuk kembali ke puncak. Sementara Marquez menikmati kebangkitannya bersama Ducati, Honda terus menghadapi tantangan besar. Dalam beberapa musim terakhir, performa motor RC213V mengalami penurunan signifikan, membuat tim sulit bersaing dengan Ducati, Aprilia, atau bahkan KTM. Kehilangan Marquez, yang menjadi ujung tombak Honda selama bertahun-tahun, semakin memperburuk situasi. Pada tes Barcelona, pembalap-pembalap Honda bahkan tidak mampu menembus posisi 10 besar, memperlihatkan betapa jauh mereka tertinggal dibandingkan rival-rivalnya. Meski mendapat kritik dari Puig, Marquez tetap mengungkapkan bahwa kepindahannya adalah keputusan yang sulit namun diperlukan. Meninggalkan Honda adalah salah satu keputusan terberat dalam hidup saya. Tapi saya harus berpikir tentang masa depan karir saya. Ducati memberikan peluang itu, ujar Marquez. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tetap menghormati Honda sebagai tim yang telah membesarkan namanya. Honda akan selalu menjadi bagian besar dalam hidup saya. Saya tidak pernah melupakan apa yang telah mereka lakukan untuk saya, tambahnya. Melihat penampilan Marc Marquez bersama Ducati, banyak yang memprediksi bahwa ia akan kembali bersaing memperebutkan gelar juara dunia pada musim 2025. Sementara itu, Honda harus menghadapi tantangan besar untuk membangun kembali tim yang kompetitif tanpa sosok Marquez di dalamnya. Meski hubungan antara Marquez dan Honda kini tampak renggang, satu hal yang pasti, perjalanan karir Marc Marquez bersama Ducati baru saja dimulai, dan semua mata akan tertuju padanya sepanjang musim MotoGP 2025.